Tetaplah bersama. Perkenalkan, nama saya Jatuh Fajar Saputra dari kelas TI 24C1. Sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari dosen untuk membuat video pemrograman. Sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Visual Studio Code. Aplikasi ini bisa kalian download ya di Google ataupun di store dari bawaan laptop. Langsung saja kita mulai dari Hello World ya. Nah, di Hello World ini cukup simpel, hanya menggunakan print. Ini adalah fungsi bawaan dari Python yang ini digunakan untuk mencetak output. Dan Hello World ini adalah kata yang nantinya akan kita keluarkan atau kita tampilkan di output. Kata ini bisa kalian ubah sesuai selera, misalkan dengan nama sendiri ataupun kata benda ya. Selanjutnya kita cukup langsung run saja. Nah, di output akan tertulis Hello World sama dengan yang ada di atas, menandakan bahwa program ini berjalan. Selanjutnya program penjumlahan sederhana. Di sini definisi penjumlahan A dan B itu menerima dua parameter ya. Parameternya adalah A dan B. Peraturan A plus B adalah menghitung jumlah dari A dan B lalu mengembalikan hasilnya. Ini adalah mengambil input dari pengguna lalu mengonversinya ke tipe float, data float. Ini sama. Selanjutnya hasil penjumlahan, memanggil fungsi penjumlahan dengan angka 1 dan 2 sebagai argumen lalu disimpan dalam variabel hasil di sini. Ini menampilkan hasil penjumlahannya ke layar. Ini dalam video. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan angka pertama sama 2, selanjutnya angka 3. Nah, di sini hasil penjumlahannya 5. Dan sini dapat kita simpulkan bahwa program ini berjalan dan tidak ada masalah ya. Dan masalah biasanya akan tertulis di sini di problem. Di sini tidak ada masalah ya, artinya program. Selanjutnya program input dan output sederhana menggunakan Python. Di sini nama input masukkan nama Anda. Ini mengambil input dari pengguna untuk nama ya. Fungsi input menampilkan pesan di konsol dan menunggu pengguna untuk mengetikkan sesuatu yang kemudian disimpan dalam variabel nama. Ini sama, disimpan dalam variabel umur. Selanjutnya di sini cetak string nama Anda diikuti oleh nilai dari variabel nama ke layar. Ini mencetak ini untuk ke layar. Baiknya kita nah di sini kita dimasukkan untuk memasukkan nama Anda, bukan nama Fajar, bukan nomor Anda 18. Nah, di sini akan muncul outputnya nama Anda Fajar, nomor Anda 18, menandakan bahwa program ini sukses. Selanjutnya inversi suhu menggunakan Python. Di sini definisi Celsius ke Fahrenheit menampilkan definisi Celsius ke Fahrenheit. Di sini aturan Celsius ini adalah rumusnya digunakan untuk konversi Celsius ke Fahrenheit. Di sini sama Fahrenheit ke Celsius. Di sini juga rumusnya ada rumus.
Di sini pengguna diberikan pilihan pertama yaitu Celsius ke Fahrenheit, dan kedua Fahrenheit ke Celsius. Selanjutnya pilihan pertama adalah masukkan suhu dalam Celsius dan Fahrenheit, mengambil input suhu Celsius. Di sini menghitung nilai dari Fahrenheit ke Celsius. Selanjutnya di sini program konversi suhu menggunakan kaitan definisi Celsius ke Fahrenheit. Sini return Celsius. Ini adalah rumusnya, rumus dari Celsius ke Fahrenheit. Di sini juga definisi Fahrenheit, konversi Fahrenheit ke Celsius. Sini return rumusnya, rumus dari Fahrenheit ke Celsius. Di sini pengguna diberikan pilihan pertama yaitu konversi Celsius ke Fahrenheit, dan kedua Fahrenheit ke Celsius. Sini mengambil input suhu Celsius dan mengkonversikannya ke tipe floats. Ini memanggil fungsi untuk mengonversi Celsius ke Fahrenheit. Ini kan di hasil sini ya. Kita menampilkan hasil konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Di sini sama. Ini kebalikannya dari yang satu. Sini tidak valid, berikan umpan balik kepada pengguna jika yang data yang dimasukkan tidak valid ya, nanti akan muncul tulisan ini. Ini kita langsung run saja. Nah, di sini kita berikan pilihan. Kan kita yang ke satu Celsius ke Fahrenheit, masukkan suhu dalam Celsius, kita masukkan angka 12. Nah, sini akan muncul dalam Fahrenheit ya. Nah, ini adalah konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. 12 Celsius sama dengan 53,6 derajat Fahrenheit. Ini program percabangan sederhana. Selanjutnya program percabangan sederhana. Ini mengambil input dari pengguna lalu mengonversikannya menjadi tipe int atau integer dan menyimpannya dalam variabel angka di sini. Selanjutnya, jika angka lebih dari 0 maka angka tersebut adalah bilangan positif. Sedangkan jika angka kurang dari 0 maka angka tersebut adalah bilangan negatif. Sehingga angka yang masukkan adalah 0, maka di sini terus angka yang dimasukkan adalah 0. Ini kita langsung run kode. Nah, di sini kita disuruh memasukkan sebuah angka, ya tulis angka 2. Nah, 2 adalah bilangan positif. Nah, benar. Sini positif. Nah, berarti menandakan bahwa program ini berjalan. Selanjutnya perulangan loop menggunakan Python. For in line memulai loop for yang akan mengiterasi variabel i dari 1 hingga 5. Fungsi range 1,6 menghasilkan angka mulai dari angka 1 hingga 5. 6 tidak masuk sini. Selanjutnya mencetak string yang akan menunjukkan literasi saat ini menggunakan f-string untuk menyisipkan nilai i ke dalam string. Ini kita run. Nah, di sini literasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini angka 6 tidak termasuk dalam literasi ya, literasi. Selanjutnya while loop. Di sini print pengurangan value menggunakan while i sama dengan 1, while i kurang dari sama dengan 5. Ruang ini perulangan selama i kurang dari atau sama dengan 5. Print i iterasi i kurang dari sama dengan 5.
I plus 1 sama dengan 1 untuk increment I. Ini putaran. Nah, di sini perulangan menggunakan WL 1 2 3 4 5 6 karena di sini adalah I kurang dari sama dengan 5. Jadi 5 di sini dihitung karena ada sama dengan. Jika ini dihapus. Nah, maka di sini cuma 4 karena kurang dari 5 jadi tidak termasuk. Selanjutnya mencetak bilangan ganjil. Sini n sama dengan integer, input masukkan nilai input dari pengguna, mengonversikannya menjadi integer. Nilai ini akan digunakan sebagai batas atas mencetak bilangan ganjil. Sini mencetak pesan menunjukkan bahwa program akan menampilkan bilangan ganjil dari 1 hingga nilai n yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya memulai loop yang akan mengiterasi variabel I sama dengan variabel I dari 1 hingga n. Fungsi range 1 n plus 1 menghasilkan angka mulai dari 1 hingga n, angka yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini memeriksa apakah bilangan ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil memiliki sisa 1 ketika dibagi 2, sehingga 1 dibagi 2 harus tidak sama dengan 0. Ini jika kondisi di atas benar, artinya I adalah bilangan ganjil, maka nilai I akan dicetak di sini. Nah, masukkan nilai n, akan kita ke 20. Nah, di sini akan outputnya angka ganjil ya, dari 1 hingga 20. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, di sini semua ada angka ganjil, menunjukkan bahwa program ini telah berjalan dengan. Selanjutnya program menjumlahkan deret bilangan. Sini mengambil input dari pengguna dan mengkonversikannya menjadi integer. Nilai n akan menjadi batas atas untuk menghitung jumlah deret. Jumlah sama dengan 0. Menginisialisasi variabel jumlah untuk menyimpan total jumlah deret bilangan. Sini memulai loop yang akan mengiterasi variabel I dari 1 hingga n. Fungsi ini menghasilkan angka mulai dari 1 hingga n. Sini menambahkan nilai I ke dalam variabel jumlah di step literasi. Ini adalah cara singkat untuk menulis jumlah sama dengan jumlah plus I. Di sini mencetak hasil akhir menambahkan jumlah dari semua bilangan dari 1 hingga ke n. Nah, jumlah dari bilangan dari 1 hingga 10 adalah 55. Kalian bisa jumlah sendiri. Kalau kita coba lagi ini, nah, jumlah dari bilangan dari 1 hingga 2 adalah 3. Tambah 1 tambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya program menghitung faktorial. Definisikan faktorial yang menerima satu parameter n. Memeriksa apakah n sama dengan 0 atau 1. Jika benar, maka faktorialnya adalah 1. Melakukan faktorial untuk nilai 1 dari 0 atau 1. Jika n lebih besar dari 1, maka mengembalikan hasil dari n dikalikan dengan faktorial, sehingga fungsi ini memanggil dirinya sendiri atau bisa disebut dengan rekursi. Sini pengguna diminta untuk input data angka di sini. Jika angka yang dimasukkan adalah negatif, nah maka di sini akan diperiksa. Jika ya negatif, maka akan menampilkan pesan ini faktorial tidak terdeteksi untuk angka negatif. Jika angka yang dimasukkan adalah
positif, maka menghitung faktorial dari angka yang dimasukkan. Angka yang dimasukkan akan dihitung ya. Selanjutnya mencetak hasil faktor. Di sini kita run kodenya. Nah, dimasukkan untuk masukkan sebuah angka kedua. Faktorial dari angka 2 adalah 2. Elemen dalam array sini disebutkan daftar list bernama angka dari 1 sampai 5. Sini cetak daftar asli ke layar, angka asli. Sini ubah elemen ya, dari indeks 2 dari daftar menjadi angka 10. Selanjutnya mencetak daftar yang telah dimodifikasi oleh perubahan di sini. Angka yang telah dimodifikasi. Selanjutnya menghapus elemen dengan nilai 6 dari daftar. Masukkan daftar, mencetak daftar setelah elemen dihapus. Di sini. Nah, di sini mencetak setiap elemen dari daftar satu per satu. Di sini memulai loop akan mengiterasi setiap elemen dalam daftar angka. Nah, ini daftar yang dimodifikasi 1, 2, 10, 4, 5, 6 dan daftar setelah penghapusan. Ini program mencari nilai maksimum dalam array. Sini definisi 5 atau 5 satu argumen, yaitu array yang merupakan daftar angka. Ini diinisialisasikan dengan elemen pertama dari array yang dianggap sebagai nilai maksimum sementara. Di sini ada perulangan loop melakukan iterasi melalui setiap argumen dalam array. Jika elemen saat ini lebih besar dari maksimum, maka maksimum diperbarui dengan nilai elemen tersebut. Sini mengembalikan nilai maksimum yang ditemukan. Ini program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen yang ingin dimasukkan ke dalam array. Input ini dikonversi menjadi integer dan disimpan dalam variabel n. Sebuah list kosong array dibuat untuk menyimpan elemen-elemen yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya di sini loop untuk input menggunakan loop for untuk mengulangi sebanyak n kali. Di setiap iterasi pengguna diminta untuk memasukkan elemen ke 1. Elemen tersebut diambil sebagai input dan dikonversi menjadi float sebelum ditambahkan ke dalam array. Sini. Selanjutnya nilai maksimum dipanggil dengan array sebagai argumen untuk menentukan nilai maksimum. Sini adalah output yang akan ditampilkan di layar hasil. Masukkan jumlah elemen dalam array mengalami 3, elemen 1, 2, sini 5 dan 8. Nah, nilai maksimum dalam array ini adalah 8 karena akan 8 adalah terbesar dari angka yang saya masukkan dari tadi. 2, 5, 8,
maka nilai maksimum dalam array adalah 8. Selanjutnya dasar fungsi menggunakan pattern. Sini didefinisikan untuk menerima dua argumen A dan B, lalu mengembalikan hasil penjumlahan keduanya di sini. Selanjutnya input pengguna diminta untuk memasukkan dua angka dengan menggunakan input di sini, yang kemudian diubah menjadi float di sini agar bisa menangani angka desimal. Selanjutnya fungsi tambah dipanggil dengan dua angka yang dimasukkan oleh pengguna dan hasilnya disimpan dalam variabel hasil di sini. Selanjutnya hasil penjumlahan akan ditampilkan di layar dengan menggunakan print. Langsung kita run kodenya. Nah, di sini pengguna diminta untuk masukkan angka. Sini kita masukkan angka 2 dan angka 3. Nah, di sini hasil penjumlahannya adalah 5. Berarti kode ini berjalan. Selanjutnya fungsi tanpa return ini didefinisikan untuk menerima dua argumen, yaitu nama dan umur. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai tetapi hanya mencetak informasi tersebut di sini. Selanjutnya pengguna dimasukkan untuk menginput nama dan umur dan menggunakan input di sini. Setelah mendapatkan input, fungsi dari ini dipanggil untuk argumen yang diambil dari input pengguna. Fungsi akan mencetak nama, umur dan dimasukkan ke layar. Nah, sini di sini akan tertulis nama Fajar dan umur 18 tahun. Selanjutnya menghitung luas lingkaran menggunakan Python. Di sini mengimpor modul math untuk menggunakan konstanta pi ya. Selanjutnya di sini diinginkan untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang diberikan. Luas dihitung dengan rumus pi kali r kuadrat. Selanjutnya di sini pengguna diminta untuk memasukkan nilai jari-jari lingkaran yang kemudian diubah jadi tipe data floats. Selanjutnya fungsi hitung ini dipanggil dengan nilai jari-jari yang dimasukkan. Hasil luas lingkaran dicetak dengan format dua angka desimal di sini. Lingkaran kita masukkan 3. Nah, luas lingkaran dari jari-jari 30 sama dengan 28,27. Berarti program ini berjalan. Ini fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Sini didefinisikan untuk menghitung faktorial dari angka n menggunakan metode rekursif. Nah, jika n sama dengan 0 atau 1, fungsi memberikan satu yang merupakan nilai faktorial dari kedua angka tersebut. Jika n lebih besar dari 1, fungsi mengembalikan hasil perkalian n dengan faktorial n min 1 di sini. Sebenarnya pengguna dimasukkan untuk menginput sebuah angka yang kemudian dikonversikan menjadi tipe integer. Jika angka kurang dari 0, maka faktor tidak terdefinisi untuk angka negatif. Jika hasil faktorial sama dengan angka, hasil akan disimpan dalam variabel hasil di sini. Hasil faktorial dicetak ke layar di sini di print. Nah, faktorial dari 3 adalah 6. Selanjutnya menentukan bilangan prima. Ini definisinya untuk menentukan apakah angka adalah bilangan prima. Ini jika angka kurang dari 2, maka fungsi memberikan false karena bilangan prima harus lebih besar dari 1. Pemeriksaan faktor menggunakan loop for kode memeriksa apakah angka dapat dibagi
oleh semua bilangan dari 2 hingga akar dari 4. Ini mengoptimalkan proses pencarian faktor. Ini jika angka dapat dibagi habis oleh salah satu i, ini fungsi memiliki false, menunjukkan bahwa angka bukan bilangan prima. Jika tidak ada faktor yang ditemukan, fungsi memiliki true, menunjukkan bahwa angka adalah bilangan prima. Sini pengguna dimasukkan untuk memasukkan sebuah angka lalu dikonversi menjadi tipe integer. Fungsi is prima dipanggil untuk mencari apakah angka adalah bilangan prima. Hasil dicetak di layar memberitahu pengguna apakah angka tersebut adalah bilangan prima atau bukan. Nah, di sini bilangan prima, 2 adalah bilangan prima. Kita coba lagi. Nah, 3 adalah bilangan prima. Selanjutnya menghitung jarak tempuh. Sini definisi untuk menghitung jarak tempuh berdasarkan kecepatan dan waktu. Fungsi dikembalikan hasil dari perkiraan kecepatan dan waktu sesuai dengan rumus fisika dasar. Sebenarnya pengguna diminta untuk memasukkan nilai kecepatan dan waktu sesuai dengan rumus fisika kecepatan dan waktu. Nilai tersebut dikonversi menjadi tipe data float agar dapat melakukan perhitungan desimal. Sebenarnya fungsi dari ini hitung jarak dipanggil dengan parameter kecepatan dan waktu, dan hasilnya disimpan dalam variabel jarak. Sini hasil jarak tersebut dicetak layar memberitahu pengguna jarak yang telah ditempuh dalam kilometer. Masukkan kecepatan di jam 30 itu 1 jam. Nah, jarak yang ditempuh adalah 30 km. Selanjutnya menambah list elemen dalam pattern ya. Sini kita mulai dengan membuat sebuah list kosong yang diberi nama angka. List ini siap untuk diisi dengan elemen-elemen angka. Selanjutnya kita menambahkan elemen ke dalam list menggunakan metode append. Di sini kita menambahkan angka 10, 20, 30 di setiap angka diberikan satu persatu di akhir list. Selanjutnya angka-angka tersebut kita mencetak isi list melihat elemen yang telah ditambahkan pada ini list angka berisi 10, 20, dan 30. Dan kita menambahkan angka 40 di sini dengan cara yang sama. Ini menunjukkan bahwa kita dapat terus menambah elemen ke dalam list kapanpun. Terakhir kita mencetak isi list sekali lagi untuk melihat perubahan setelah menambahkan angka 40. Sekarang list angka berisi 10, 20, 30, dan 40. Langsung saja kita run kode. Nah, di sini akan setelah menambahkan elemennya 10, 20, 30, 40. Selanjutnya mendaftar variabel angka yang diinisialisasi dengan daftar yang berisi 5 elemen, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Gunakan indeks untuk mengakses elemen di dalam daftar. Indeks dimulai dari 0 hingga angka 0, merujuk pada elemen pertama 10, angka 1 dengan pada elemen kedua 20, dan seterusnya. Mencetak elemen pertama, kedua, dan ketiga menggunakan fungsi print. Elemen kuda dalam daftar angka itu diubah nilainya menjadi 25 setelah perubahan elemen kedua yang baru ditampilkan. Nah, nomor pertama 10, 20, elemen kedua setelah diubah menjadi 25, sebelumnya adalah 20. Ini implementasi stack di Python. Mengubah stack mempresentasikan struktur data stack. Metode konstruktor yang mengisi hasil stack kosong menggunakan list.
Metode ISMC di sini mengembalikan true jika stack kosong dan false jika tidak. Metode push item menambahkan elemen item ke dalam stack. Hanya di sini metode pop menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari stack jika stack kosong, mengembalikan pesan bahwa stack kosong. Sini mengembalikan elemen teratas tanpa menghapusnya jika stack kosong, mengembalikan pesan bahwa stack kosong. Ini metode ses mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Metode display menampilkan semua elemen yang ada dalam stack. Nah, 10 telah ditambahkan ke stack, 20 ditambahkan stack, 30 dan stack elemen teratas 30 telah dihapus dari stack, elemen teratas setelah penghapusan adalah 20. Nah, implementasi UEW ini kelas ini mempresentasikan struktur data antrian. Sini konstruktor menginisialisasi antrian kosong menggunakan list. Selanjutnya mengembalikan true jika antrian kosong dan false jika tidak di sini. Selanjutnya menambahkan elemen item ke antrian. Ini menghapus mengembalikan elemen jika antrian kosong, mengembalikan pesan bahwa antrian kosong. Ini selanjutnya sini mengembalikan elemen terdepan tanpa menghapusnya jika antrian kosong, mengembalikan pesan bahwa antrian kosong. Ya, metode display sini menampilkan semua elemen yang ada dalam antrian. Ini langsung saja kita run. Nah, sini 10 telah tambahkan ke PW, 20, 30 elemen terdepan 10 telah dihabis dari PW, elemen terdepan setelah penghapusan adalah 20. Selanjutnya implementasi dictionary. On membuat sebuah dictionary dengan beberapa pasangan kunci nilai 1, 2, dan 3. Menampilkan instrumen menggunakan sprint untuk menampilkan seluruh dictionary. Ya, mengembalikan nilai dictionary menggunakan kunci key. K1 yang menggunakan ini. Menambahkan pasangan kunci nilai, menambahkan pasangan baru K4 ke value 4 ke dalam dictionary. Penghapusan pasangan kunci, menghapus pasangan kunci 2. K2 interaksi melalui kunci dan nilai menggunakan loop untuk mencetak setiap kunci dan nilai dictionary menggunakan metode ini. Nah, nilai dari 2 dan 2 jika tidak ditemukan dalam dictionary 1 dan 2. Selanjutnya mengurutkan daftar nilai di Python. Ini nilai 53814 mendefinisikan sebuah daftar angka. Nilai urut fungsi sort di sini mengembalikan daftar baru yang terurut dari nilai tanpa mengubah daftar asli. Hasilnya dicetak menggunakan print. Selanjutnya, ini sort metode mengurutkan daftar nilai di tempat atau mengubah daftar asli. Hasilnya kemudian dicetak setelah pengguna. Sini saja. Nah, itu digambar. Setelah diurutkan menjadi seperti ini. Selanjutnya membuat kelas dan selanjutnya membuat kelas dan objek menggunakan Python. Sini kelas motor. Dengan mendesain sebuah motor, kelas ini berfungsi untuk mencetak biru atau blueprint untuk membuat objek motor. Selanjutnya di sini telah menginisialisasi atribut objek.
ini merujuk pada objek yang sedang dibuat. Atribut merek tahun diinisialisasi dengan parameter yang diberikan objek. Selanjutnya di sini ini menggunakan f-string untuk memformat dan menampilkan merek tahun motor. Sini motor 1 diinisialisasi dengan merek Yamaha dan tahun 2002, sedangkan motor 2 diinisialisasi dengan merek Piaggio tahun 1983. Setelah dibuat, sini memanggil metode tampilkan info untuk masing-masing objek. Ketika metode ini dipanggil, informasi tentang motor masing-masing akan dicetak ke layar atau ke output. Nah, sini merek Yamaha tahun 2002, merek Piaggio tahun 1980. Selanjutnya enkapsulasi menggunakan Python. Sini kelas ini dibuat untuk mengelola akun bank. Ini adalah metode yang dijalankan saat membuat objek baru, memiliki dua atribut, yaitu pemilik, nama pemilik akun, saldo, jumlah uang di akun. Selanjutnya di sini mengambil dan menampilkan saldo. Selanjutnya di sini sudah memperbarui saldo. Jika jumlah yang dimasukkan positif, saldo bertambah. Jika negatif, akan memberi pesan kesalahan. Jumlah harus positif. Selanjutnya menampilkan informasi pemilik saldo dan akun. Ini membuat objek akun menampilkan info dan mengubah saldo. Nah, di sini. Selanjutnya langsung saja kita run. Nah, pemilik saldo adalah pemilik akun adalah list, saldo 1000, saldo setelah ditambahkan adalah 1500. Nah, di sini ditambah 500. Jumlah harus positif karena ini adalah negatif karena di sini ya. Selanjutnya adalah pewarisan menggunakan Python. Sini kelas ini adalah kelas induk atau parent class yang memiliki konstruktor dan metode untuk menampilkan informasi kendaraan. Yang di sini metode ini diaplikasikan saat objek dari kelas kendaraan dibuat, memiliki satu parameter merek yang disimpan sebagai atribut self merek. Selanjutnya di sini metode ini digunakan untuk mencetak merek kendaraan. Outputnya adalah merek. Selanjutnya kelas ini adalah turunan dari kelas kendaraan, yang berarti motor mewarisi atribut dan metode dari kendaraan. Sini menggunakan super untuk memanggil konstruktor dari kelas induk kendaraan dari sini, sehingga atribut merek juga diinisialisasi. Selanjutnya menambahkan parameter sini yang disimpan sebagai atribut self, jumlah roda. Selanjutnya sini metode ini mencetak informasi lengkap tentang motor termasuk merek dan jumlah roda. Selanjutnya kita langsung ke contoh penggunaan. Sini motor sama dengan motor Yamaha XR roda 2. Motor tampilkan info. Sini dipanggil untuk menampilkan informasi tentang motor. Ini akan outputnya ini. Nah, di sini akan tercetak merek Yamaha XR, jumlah roda 2. Polimorfisme kelas ini adalah kelas induk atau parent class yang memiliki metode untuk mengeluarkan suara kendaraan. Selanjutnya di sini ini dijalankan saat objek dari kelas kendaraan dibuat, memiliki metode suara
yang ketika dipanggil akan mencetak kendaraan mengeluarkan suara. Selanjutnya, kelas mobil adalah turunan dari kelas kendaraan, yang berarti kelas ini mewarisi semua atribut dan metode dari kendaraan. Dan ketika kelas mobil mengkonvert metode suara dari kelas kendaraan, ketika dipanggil ia mencetak mobil vroom. Di sini sama, kelas motor adalah turunan dari kelas kendaraan, yang berarti kelas ini mewarisi semua atribut dan metode dari kendaraan. Nah, ketika metode dipanggil, ia akan mencetak motor milik Fiat. Selanjutnya, di sini menerima dua parameter kendaraan, memanggil metode suara dari objek kendaraan yang diberikan dan mencetak suara yang dihasilkan. Langsung saja ke contoh. Sini mobil, motor. Nah, selanjutnya tampilkan suara dipanggil dengan objek mobil sebagai argumen yang akan mengeluarkan output mobil. Nih, mobil vroom. Sedangkan yang motor kan ini output. Nah, output yang akan terjadi adalah mobil dengan suaranya vroom dan motor Fiat. Selanjutnya kelas kendaraan. Nah, di sini kelas ini merupakan kelas induk yang menyimpan informasi dasar tentang kendaraan. Sini parameter menyimpan merek kendaraan, sini tahun kendaraan, dan model kendaraan. Atribut ini, tiga ini yang menyimpan nilai parameter yang diberikan. Selanjutnya, fungsi ini mencetak informasi kendaraan dengan format, merek, tahun, dan model. Kelas mobil, jumlah roda. Kelas mobil, kelas ini adalah turunan dari kelas kendaraan yang menambahkan informasi spesifik tentang mobil. Selanjutnya di sini jumlah roda, menyimpan jumlah roda pada mobil. Sini penggunaan super, memanggil konstruktor dari kelas induk kendaraan untuk menginisialisasi atribut merek, tahun, dan model. Selanjutnya tampilan info. Sini mengkonvert metode dari kelas induk untuk menampilkan informasi tambahan tentang jumlah roda. Nah, sini hitung konsumsi bahan bakar, menghitung konsumsi bahan bakar dalam kilometer per liter. Metode ini memiliki penanganan kesalahan untuk mencegah pembagian dengan 0. Jika liter sama dengan 0, mengembalikan pesan liter tidak boleh 0. Jika tidak, menghitung dengan dan mengembalikan nilai jarak per liter. Selanjutnya kelas kendaraan, motor. Sini jenis parameter jenis motor. Ini misalnya bebek, sport atau lain-lain. Penggunaan super di sini memanggil konstruktor dari kelas induk kendaraan. Ini tampilkan info mengkonvert metode dari kelas induk untuk menambahkan informasi jenis motor di sini. Selanjutnya konsumsi bahan bakar sama dengan yang ada di kelas mobil dan penanganan kesalahan yang sama dengan mencegah pembagian dengan 0. Selanjutnya langsung saja contoh penggunaan. Sini mobil Toyota tahun 2020 Avanza, jenisnya Avanza roda 4. Sini motor Yamaha tahun, jenis motor, dan sini merek dan jenis motor. Mungkin langsung saja kita run. Nah, di sini merek Toyota tahun 2020 model Avanza, jumlah roda 4. Konsumsi bahan bakar adalah 28 km per liter. Sedangkan merek Yamaha tahun 2002 model XR, jenis kendaraan bebek, konsumsi bahan bakar adalah 20 km per liter. Karena di sini kita 700 mobil hitungnya, di sini 25 km per liter dan akan dikonversi sini menjadi ini.
exception handling di Python. Sini fungsi bagi A sama B, A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Jika B sama dengan 0, maka fungsi ini akan mengangkat raise value error dengan pesan pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Jika tidak, fungsi ini akan mengembalikan hasil pembagian A per B. Jadi di sini X sama dengan 10, Y sama dengan 0. Nah, di sini metode penanganan kesalahannya. Di sini try list hasil dari pemanggilan fungsi bagi X, Y, X, 0. Jika B sama dengan 0, maka value error akan diangkat. Selanjutnya block export accept menangkap value error dalam variabel E, kemudian mencatat pesan yang disimpan di E. Nah, pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Jika kita ini nanti dengan nah, maka ada hasilnya 2, 10 bagi 2 sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. Debug print di Python. Sini adalah fungsi jumlah array, sebuah daftar array yang berisi angka-angka yang akan dijumlahkan. Inisialisasi dengan nilai 0 untuk menyimpan total jumlah elemen. Berikutnya di sini menggunakan loop for iterasi melalui indeks dari daftar ARR atau array. Kemudian di sini menambahkan elemen saat ini adalah array dan kurung i ke total. Selanjutnya mencetak langkah-langkah yang menunjukkan elemen yang ditambahkan dan total saat ini. Setelah loop selesai, fungsi mengembalikan jumlah total dari semua elemen dalam daftar di sini. Sebagai contoh, di sini variabel angka didefinisikan sebagai daftar 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya memanggil fungsi untuk menghitung total dan menyimpan hasilnya dalam variabel hasil. Ini mencetak hasil akhir penjumlahan. Nah, di sini langkah 1 menambahkan 1, total saat ini 1. Langkah 2 menambahkan 2, total saat ini 3. Langkah 3 menambahkan 3, total saat ini 6. Langkah 4 menambahkan 4, total saat ini 10. Langkah 5 menambahkan 5, total saat ini 15. Hasil akhir sama dengan 15. Exception handling pada input. Ini while true membuat loop yang akan terus berjalan hingga dihentikan oleh perintah break. Sini meminta pengguna untuk memasukkan angka atau fungsi input mengembalikan nilai sebagai string sehingga perlu dikonversi menjadi integer dengan ini perintah integer. Jika input valid dan berhasil dikonversi menjadi integer, break akan menghentikan loop. Berikutnya accept value error. Ini menangkap kesalahan yang terjadi jika input tidak dapat dikonversi menjadi integer. Misalkan jika pengguna memasukkan huruf atau karakter non numerik. Nah, akan tercetak pesan di sini kesalahan input tidak valid karena harus berupa angka bulat. Silahkan coba lagi. Selanjutnya di sini pengguna diminta untuk memasukkan angka. Nah, masukkan angka bulat. Nah, di sini akan tercetak kesalahan input tidak valid harus berupa angka bulat. Akan coba lagi. Ada angka yang memasukkan ada 1. Check
Kissy face, sexy phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what